Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Petilasan. Di cerita kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Monyet Mujang Tulungagung. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke dalam ceritanya, langkah-langkah lebih baiknya klik dulu tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng agar selalu terupdate video-video cerita dari kami. Dan berikut kita masuk ke dalam ceritanya. Di Kabupaten Tulungagung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri, terdapat sebuah cerita yang melegenda, tepatnya di kawasan Mujang. Orang-orang membicarakan tentang pesugihan yang sangat menyeramkan dan konon membawa kekayaan yang luar biasa, namun dengan harga yang sangat mahal. Ya, tempat itu adalah bernama Pesugihan Monyet. Malam itu, Reza yang baru saja kehilangan pekerjaannya dan dililit utang, termenung di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari masalah yang dihadapinya. Namun, tiba-tiba ada seorang lelaki tua dengan penampilan lusuh duduk di sampingnya. "Masalahmu berat, nak?" tanya lelaki tua itu tanpa basa-basi. Reza yang terkejut hanya bisa mengangguk lemah. "Iya, Pak, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Utang menumpuk, pekerjaan pun hilang, dan hidup saya berantakan." Lelaki tua itu menatap Reza dalam-dalam, seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Ada cara kalau kamu berani dan kuat menjalani resikonya." Reza merutkan keningnya. "Cara apa itu, Pak?" "Sebuah ritual di Ngujang, namanya pesugihan monyet. Orang yang berhasil menjalankannya, hidupnya akan berubah seketika kaya raya. Tapi resikonya, kamu harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Reza terdiam, merenungkan tawaran yang baru saja didengarkan. Ia mendengar desas-desus tentang pesugihan di desa-desa sekitar, tetapi tidak pernah terpikirkan olehnya untuk mencobanya. Namun karena keadaan yang begitu terdesak, membuat pikirannya goyah. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Reza akhirnya dengan suaranya yang sedikit gemetar. "Besok malam pergilah ke Ngujang. Di sana ada sebuah makam tua yang terletak di pinggir kali Brantas. Kamu harus membawa kembang 7 rupa, kain kapan, dan 1 ekor ayam cemani. Nah, ketika sampai di sana, letakkan semua persembahan itu di dekat makam tersebut. Dan panggil penjaga pesugihan dengan mantra yang kau berikan padamu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memberikan selembar kertas kecil yang berisi mantra. Reza menatap kertas itu dengan ragu-ragu, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk mencobanya. Keputusannya sudah bulat. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Reza sudah berada di depan pohon beringin yang dimaksud. Tempat itu gelap dan sunyi. Hanya ada suara angin yang bertiup pelan dan suara binatang malam yang mengiringi. Dengan tangan gemetar, Reza menyiapkan semua persembahan dan mulai melafalkan mantra yang tertulis di kertasnya. Tiba-tiba, angin berembus kencang dan suasana menjadi semakin mencekam. Reza bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia terus melanjutkan mantra dengan suara yang semakin bergetar. Dari balik kegelapan terdengar suara-suara yang aneh, seperti rintihan dan desisan. Dari arah pohon beringin muncul sesosok makhluk. Wujudnya menyerupai seekor monyet besar dengan bulu yang lebat dan mata yang sangat menyala. Makhluk itu menatap Reza dengan tajam, dan dalam sekejap ia melompat mendekat.
Reza terkejut dan hampir saja melangkah mundur, tetapi ia teringat pesan lelaki tua itu. Ia harus tetap tenang dan tidak menoleh ke belakang. Dengan gemetar, Reza menyodorkan kain kafan dan ayam cemani kepada makhluk itu. Makhluk itu mengambilnya dengan cepat dan menghilang ke dalam kegelapan. Selesai sudah, pikir Reza. Ia bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi suara gemerisik di belakangnya membuat ia tergoda untuk menoleh. Namun ia menahan diri dan terus berjalan cepat tanpa melihat ke belakang. Hingga akhirnya sampailah ia di rumahnya. Keesokan harinya hidup Reza berubah drastis. Utangnya tiba-tiba dilunasi oleh seseorang yang tidak ia kenal. Bisnis yang ia coba mulai pun mendadak sukses besar. Reza takjub dengan perubahan yang begitu cepat. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap malam ia mulai dihantui oleh bayangan monyet besar yang muncul dalam mimpinya. Monyet itu menatapnya dengan mata merah menyala seakan-akan menuntut sesuatu darinya. Dan di suatu malam, Reza terbangun oleh suara gemerisik di dalam rumahnya. Ia bangkit dari tempat tidur dan keluar untuk memeriksa di ruang tamu. Dan ternyata betul juga, di ruang tamu ia melihat seekor monyet besar duduk di atas sofa, menatapnya dengan mata merah yang menyala. "Mau apa kau?" tanya Reza dengan suara gemetar. Monyet itu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan seakan-akan meminta sesuatu. Reza teringat akan peringatan lelaki tua itu, bahwa ia harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia panik dan mencoba berpikir apa yang harus ia berikan. Tanpa ia sadari, monyet itu sudah mendekat dan menarik tangan Reza. Seketika itu juga Reza merasakan rasa sakit yang luar biasa. Monyet itu mulai menghisap sesuatu dari tubuhnya. Reza berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melawan. Ketika rasa sakit itu berhenti, Reza terjatuh ke lantai. Tubuhnya terasa lemah dan ia merasa seolah-olah sebagian jiwanya telah diambil. Lantas, monyet itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Reza yang terkapar tak berdaya. Sejak malam itu, hidup Reza tidak lagi sama, meskipun ia tetap kaya. Setiap hari ia merasa semakin lemah dan lesu. Tubuhnya perlahan-lahan mengurus, seakan-akan ada sesuatu yang terus menghisap energinya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu ajal menjemputnya. Kisah Reza menjadi peringatan bagi warga desa tentang bahaya pesugihan monyet di Ngojang. Kekayaan yang didapat memang besar, tetapi harganya adalah nyawa dan jiwa. Banyak yang tergoda untuk mencoba, tetapi tidak ada yang pernah kembali dengan selamat. Cerita ini menjadi bagian dari mitos yang dipercaya oleh penduduk setempat, mengingatkan bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga yang harus dibayar. Meskipun tampak menggoda, selalu ada risiko yang mengintai di balik setiap keputusan yang diambil. Pesugihan monyet Ngujang adalah satu di antara banyak cerita seram yang menambah kegelapan malam di Tulungagung. Demikian tadi kisahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan di cerita-cerita berikutnya. Salam petilasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.